kemarin di lomba internasional ya, kalau nggak salah, berarti berbahasa Inggris semua ini? Full bahasa Inggris? Wah, keren sekali. Itu adalah e-book dan buku edukasi tentang sampah gitu, Us. Oh, edukasi tentang sampah. Di dalam website kami ini tuh juga ada fitur untuk mengetahui apa sih itu kepribadian ganda, apa sih itu DID. Alat untuk membantu tunanetra. Alhamdulillah kelompok kita dapat gold. Wah, dapat gold ya, wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning future leaders. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di podcast LHI Talks. Alhamdulillah hari ini kita bersama tim yang kemarin baru saja ikut lomba ya, international lomba di Jakarta dari kakak-kakak SMP ITLHI bersama kali ini dengan saya Ustadzah Rita Destiana. Baik, kita sapa dulu 3 tim yang kemarin baru saja ikut lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak semua gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini kan 3 tim ya, jadi berarti ada 3 macam produk yang dibawa ya kemarin di lomba internasional ya, kalau nggak salah, berarti berbahasa Inggris semua ini? Full bahasa Inggris? Wah, keren sekali. Nah, berarti ada 3 produk bersama 3 tim. Nah, boleh diceritakan dulu dari sebelah kanannya Ustadzah, nama lengkapnya siapa, dari kelas berapa, terus produknya yang dibawa kemarin itu seperti apa? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hanin Ratul Ain, dipanggil Hanin, terus saya dari kelas 9D. Nah, kemarin itu pas IID, kami itu membuat produk berbentuk website dengan judul Digital Interactive Media as an Educational and Support Media for Adolescents with Dissociative Identity Disorder atau DID. Oke, baik. Ya, panjang ya judulnya ya. Iya. Berarti kayak seperti apa tuh websitenya ya? Bentuknya website ya. Untuk orang seperti apa gitu? Sasarannya. Jadi kita tuh sebenarnya tujuan pasarnya itu tuh untuk orang yang terkena DID ini sama orang biasa, orang awam. Nah, pertama-tama kita bahas soal yang DID. Apa itu sih DID? Jadi DID itu tuh biasa dikenal dengan kepribadian ganda atau alter ego. Oh ya. Nah, kepribadian ganda itu tuh seperti kayak, jadi nih kita ada satu tubuh nih, tapi kita mempunyai berbagai macam kepribadian. Ada kepribadian A, kepribadian B, D, dan seterusnya. Itu tuh bisa banyak banget kepribadiannya. Dan dalam satu kepribadian, contoh nih, kepribadian aslinya tuh remaja biasa, umur 15 tahun. Terus habis itu dia tuh suka banget nih sama matematika. Tapi kalau misalkan kepribadian lain mengambil alih, itu bisa jadi dia kayak tingkahnya, pola pikirnya tuh kayak orang yang sudah dewasa. Contoh berumur 22 tahun. 22 tahun dengan pemikiran yang sungguh sangat dewasa, itu yang sudah lebih dewasa daripada umur sebelumnya itu. Nah, bisa kayak gitu secara tiba-tiba. Rumit ya kayaknya ya. Iya. Wah, penelitiannya sudah rumit sekali ya. Nanti kita bisa lebih lanjut ya. Kalau sebelahnya Mbak Hanin, boleh kenalan dulu nama lengkapnya, juga produknya tadi ya, sama produknya seperti apa yang dibawa. Oke, jadi nama saya Asmia Rafifatur Rifda. Saya biasa dipanggil Rifda dari kelas 9D. Dan produk saya itu adalah e-book dan buku edukasi tentang sampah gitu, Us. Oh, edukasi tentang sampah. Ya, untuk siapa nih sasarannya? Sasarannya kalau dari kami itu SD kelas 4 sampai SMP. Oh iya, berarti bentuknya buku. Judul bukunya apa tuh? Judul bukunya Green Little Warriors. Wow, Pak, inspirasinya dari mana kira-kira kemarin? Inspirasinya dari, kan kita ngambilnya dari anak kecil ya. Terus anak kecil tuh kalau dari kami tuh kayak sebagai penerus bangsa gitu. Jadi kayak ya warriors untuk mengurangi sampah deh. Betul, oke. Dia akan jadi pahlawan gitu ya. Iya. Oke, baik. Wah, itu juga menarik ya. Dari kasus yang
marak terjadi mungkin ya di Yogyakarta ya tentang penanggulangan sampah. Kalau Mas Alfat nih, boleh kenalan dulu nama lengkapnya sama produknya juga seperti apa? Perkenalkan, nama saya Alfat Aska Alfarizi. Saya dari kelas 9A. Nah, kelompok kami itu membuat alat bernama Navisense untuk membantu orang-orang tunanetra. Alat untuk membantu tunanetra. Oke, seperti apa tuh alatnya, bentuknya? Bentuknya tuh kalau sekarang tuh bentuknya kotak gitu. Mm-mm. Posisinya tuh bisa dicopot, bisa dipasang ke tongkat bantu jalan buat orang-orang tunanetra gitu. Mm-mm. Oh ya, oke. Kalau Mas Alfat inspirasinya juga dari mana ini? Dapat ide untuk bikin alatnya gitu. Kita ngeliat kan kalau di trotoar biasanya kan ada kayak kuning-kuningnya tuh loh yang katanya buat membantu orang tunanetra jalan. Ya. Tapi kadang-kadang tuh tak ada yang jualan lah atau malah udah rusak tapi nggak pernah dibenerin. Oh ya, betul Jadi betul. kita menginovasikan alat supaya hal-hal buruk tuh nggak terjadi kepada orang-orang tunanetra gitu. Oke, baik. Jadi lebih bagus lah daripada tongkat yang mungkin yang biasa mereka gunakan gitu ya. Dia lebih mutakhir gitu lah ya. Nah, itu bedanya apa tuh sama tongkat biasa atau alatnya Mas Alfat dan teman-teman itu keunggulannya di mana gitu? Alat kita tuh ada sensornya. Sensornya tuh bisa ngedeteksi barang yang di depannya. Terus kalau sudah ngedeteksi nanti bakalan ada getaran yang memberikan informasi kepada pengguna supaya dia tuh tahu kalau misalnya ada barang. Oh ya. Terus kita juga punya fitur namanya SOS button. SOS button, oke. Ya, jadinya SOS button tuh terletak di alat bagian kirinya. Dimana kalau dipencet tuh nanti bakalan ngirimin lokasi dan notifikasi via Telegram ke orang yang bertanggung jawab. Oh baik, misalkan dia dipakai oleh anaknya yang tunanetra gitu, berarti orang tuanya tahu nih posisi anaknya di sekolah atau di mana gitu ya? Ya, ketika dia memencet, jadinya misalnya orang yang menggunakan tuh butuh bantuan, dia bakalan mencet tombolnya, terus nanti bisa ngirimin lokasi di mana dia mencet tombolnya gitu. Oke baik, sudah dicoba di sekolah mana atau di perkumpulan apa gitu? Sudah kami coba di sekolah bernama SLB Yake Tunis. Di situ tanggapannya tuh alatnya kan emang udah pernah ada ya alat tongkat betul. pintar gitu. Tapi punya kita tuh punya kelebihan. Itu SOS button tadi. SOS ya. Terus alat kita tuh lebih ringan sama lebih fleksibel, jadinya bisa dicopot, bisa dipasang biar kalau hujan tuh bisa disimpan gitu. Oke baik, berarti kemarin kalau boleh tahu yang punya Mas Alfat dapat medalnya apa nih? Alhamdulillah kita dapat silver medal. Dapat silver, dapat perunggu. Kalau punya Mbak Hanin? Kalau kelompok kami itu dapatnya silver medal juga. Silver medal juga. Kalau punya Mbak Rifda? Alhamdulillah kelompok kita dapat gold. Wah, dapat gold ya. Wah, ini luar biasa ya. Oke, baik. Keren banget ya. Berarti punya Mbak Rifda dan teman-teman dari idenya yang masih ada di Jogja yang mungkin belum terpecahkan ya, masalah sampah gitu. Dan itu bisa dimulai dari petunjuk gitu, gimana ngelola botol mungkin gitu ya. Kalau Ustazah lihat di bukunya tuh gimana ngelola botol, gimana ngelola sampah makanan itu dari mulai anak kecil gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin udah tahu ya, tapi kalau ini yang anak kecil gitu, nah itu mungkin tema itu ya yang jadi dapat goldnya. Nah kalau sekarang ke Mbak Hanin ya, nah Mbak Hanin ini gimana tanggapannya Mbak Hanin, terutama untuk populasi orang, mungkin kalau kita browsing ya, kita populasi orang yang terkena DID gitu, itu mungkin tidak banyak ya di Indonesia, bisa hampir 1% atau bahkan kurang dari 1% gitu, itu udah orang dewasa gitu. Nah, apakah Mbak Anin akan merasa bahwa penelitian ini tuh akan bermanfaat gitu dan berkesempatan untuk bisa dikembangkan, sedangkan penggunanya aja popularitasnya nggak banyak gitu, misal nggak sebanyak pengguna untuk sampah ya, untuk pengelolaan sampah gitu. Nah, kalau Mbak Anin gimana tanggapannya? Menurut saya sih walaupun urgenitasnya tidak tinggi, menurut saya ini bakal tetap bermanfaat karena di dalam website kami ini tuh juga ada fitur untuk mengetahui apa sih itu kepribadian ganda, apa sih itu DID. Terus kalau misalkan aku punya temen nih yang udah ada gejala-gejalanya, aku harus gimana? Jadi bisa tahu kayak gitu, Ustazah. Jadi
itu tuh menurut saya bermanfaat untuk mengetahui wawasan lebih jauh lagi. Terus kemudian untuk yang penyandang DID ini, itu tuh di dalamnya kan ada beberapa fitur tuh. Betul. Nah itu tuh jadi kayak dia bisa mengetahui tentang dirinya sendiri gitu. Oke. Berarti fiturnya juga bisa diakses di handphone juga ya? Ya. Di laptop gitu juga ya. Oke, baik. Dan untuk batasan usia ada nggak untuk pengguna websitenya? Kalau untuk batasan usia itu mungkin dari umur 10 tahun ke Remaja atas. ya, Terus selain oke. itu tuh kalau misalkan mau mengakses fitur-fiturnya itu tuh harus ada kayak dari dokter gitu, konfirmasi Oh, dari dokter kalau dia betul. emang beneran terkena. Takutnya nanti Oke. dia malah jadinya terbawa arus gitu ya. Oh, Mas. oke, baik, Malah baik, betul, betul. menganggap dirinya sendiri di ID padahal dia enggak Iya, gitu. betul. Oke, baik ya. Sangat bermanfaat ya, insya Allah gitu. Kalau Mbak Rifda kemarin kan membawa isu tentang sampah gitu ya. Sedangkan bukunya kan bentuknya ada dua tadi ya, disebut e-book sama buku. Nah, buku kan nanti kalau misal kan ini terus ini ya update ya, pengelolaan itu bisa jadi metodenya itu bisa banyak gitu. Mungkin akan terbarukan ya, ada penemuan lagi itu bisa untuk mengelola sampah misalkan. Nah, ini gimana tanggapannya Mbak Rifda? Kalau sedangkan bukunya sendiri kan nanti kalau sudah nggak update nggak dipakai nih. Nah, nanti jadi tanda kutip jadi sampah dong gitu. Nah, ini gimana mengantisipasinya supaya nggak malah nambah tapi justru jadi solusi atau mengurangi gitu. Kalau dari kami sendiri, mungkin kita bisa bikin Instagram gitu tentang sampah itu, tentang Green Little Warriors itu. Terus nanti di situ kita bisa menambahkan informasi-informasi terbaru, kayak mungkin cara mengelola kompos yang lebih gampang atau cara membuat ekoenzim yang lebih gampang gitu. Nanti kita taruhlah itu di situ. Terus ya gitu Bisa mungkin. diupdate terus ya. Iya. Kalau di sekolah sendiri nih, nah itu sebenarnya sudah dilakukan apa belum tuh? Alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah ada namanya Epic, itu kayak mengelola sampah juga, memisahkan sampah, sampah organik, sampah kertas, sampah plastik gitu. Oke, baik. Di sekolah ada komposter juga? Oh, Iya. ada ya gitu. Jadi pengelolaan sisa-sisa makanan juga ada ya? Oke, baik. Berarti memang sudah dilaksanakan lama sebelum lomba ini ada gitu ya, dan ambil idenya juga dari situ gitu ya. Nah, untuk ke depan nih, pertanyaannya untuk ke depan. Kan ke depan pasti ada kelemahan-kelemahan ya. Apalagi kemarin dapat feedback dari dewan juri ya, terutama gitu. Dapat dari dewan jurinya memberikan beberapa feedback. Nah, kalau kalian gimana menanggapi atau nanti ke depan ini mau diikutin lomba lagi nih atau cukup sampai di sini aja atau gimana nih? Bisa mulai dari Mas Alfat mungkin. Kalau kelompok kami niatnya mau ngajuin lomba lagi. Ya. Jadinya ya kita mau lanjut terus, nggak berhenti begitu aja. Oke, mau lebih canggih ya. Mau dong. Ya, bisa mungkin alatnya bisa lebih ergonomis misalkan gitu ya gitu. Bisa dijual nggak nanti kira-kira alatnya? Bisa sih, soalnya alat kita tuh juga salah satu kelebihannya tuh lebih murah daripada alat-alat yang sebelumnya sudah ada. Oh, berarti sudah ditinjau ya. Mungkin di marketplace harganya berapa, nanti bisa diproduksi mungkin. Mungkin. Ya, bisa jadi ladang ya, ladang bisnis lah, jadi wirausaha. Oke, kalau Mbak Rifda, nah ini kedepannya kemarin udah dapat feedback ya, udah dapat goldnya juga dapat feedbacknya. Kira-kira kedepannya mau diperbaiki yang mana, atau mau diikutkan lomba lagi, atau mau gimana gitu? Kalau kita mungkin mau diikutin lomba lagi ya, Us. Terus kita mungkin pengen bikin yang hardcovernya gitu. Kan kalau yang sekarang belum ya. Iya. Terus mungkin kalau kita bikin hardcovernya lebih bagus gitu. Oke. Dijual nggak nih berarti? Sepertinya iya. Oke, berarti bisa jadi sama teman-teman ya, jadi bisnis baru gitu ya, yang solutif gitu ya terutama. Kalau Mbak Hanin, ini gimana nih ke depan? Ya, insya Allah kami mau ajuin kembali website kita ini, tapi dengan yang lebih terbaru. Jadi dengan fitur-fitur yang lebih baik, terus lebih menarik juga websitenya. Apa nggak capek ikut lomba? Ini udah kelas 9 loh. Belajarnya kan lebih banyak, sorenya les terus ya. Iya. Ya, soalnya ada waktu, masih mau mikir lomba gitu, ada waktu nggak?
Ada. Masih Ada. ada. Wah, selama ini ya, selama masih ada waktu, insya Allah maju ya. Oke, karena kemarin juga sertifikatnya itu bisa terkurasi ya, jadi bisa dapat nilai nanti kalau kalian daftar sekolah yang SMA negeri nanti jadi dapat nilai. Pun nanti kalaupun nggak sekolah negeri juga bisa buat portofolio ya. Jadi makin banyak prestasinya. Dan ini mau ikut lomba lagi, wah keren sekali ya. Ustazah doakan semoga lancar persiapan lombanya sehingga belajarnya juga lancar, waktunya diberi kemudahan walaupun sedikit-sedikit capek ya, tapi ya itulah ya jalan-jalan para penuntut ilmu ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan bagi kakak-kakak di sini yang menjadi calon siswa SMP TLHI, nah itu nanti juga kesempatan untuk mengikuti lomba itu insya Allah terbuka lebar ya, apalagi seperti kesempatan lomba internasional, lomba seperti ini yang full bahasa Inggris gitu, kita akan fasilitasi, dampingin, semoga bisa menjadi jalan prestasi ya bagi kakak-kakak nanti yang sekarang sekolah di LHI, di SMP TLHI juga yang nanti akan mendaftar. Nah boleh daftar sekarang juga, nanti akan ikut lomba, lombanya masih banyak ya. Iya, nanti ada. Banget. Berarti kelas 7 8 dulu pernah ikut lomba juga. Ini kalau saya pertama kali sih. Wah, Sama, pertama sama. kali sudah dapat silver. Pertama kali? Pertama kali juga. Pertama kali dapat gold. Kalau Alfat, wah ini. Kedua kalinya. Masya Allah. Dulu pertamanya IID juga. IID juga. Dapatnya? Gold alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi udah pernah dapat gold, udah pernah dapat silver. Betul ya. Nah, International Inventors Day menjadi agenda tahunan ya di SMP TLHI yang diikuti para siswa. Insya Allah seperti itu ya, podcast kita hari ini, ngobrol kita hari ini tentang lomba kalian yang baru saja kemarin diikuti. Terima kasih banyak atas kehadirannya, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.